Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auditya Sonia Pratama dengan NIM B1B1230040. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai keuangan desa. Baik, yang pertama yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa selaku PKPKD atau pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang bertugas sebagai menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, dan melakukan tindakan yang pengeluaran atas beban APB desa. Berikutnya itu pelaksana pengelolaan keuangan desa, yang mana sekretaris desa sebagai pengawasan umum. Sekretaris desa bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Yang kedua yaitu KAUR dan KASI, yang mana menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya, termasuk dengan pengelolaan keuangan. Berikutnya KAUR keuangan, yaitu menerima dan mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Baik, yang berikutnya yaitu sekretaris desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa berperan sebagai koordinator PPKD, yang mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD desa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB desa dan rancangan perubahan APB desa, serta mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Selanjutnya, KAUR dan KASI. KAUR Tata Usaha dan Umum dan KAUR Perencanaan, yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. Selanjutnya, KAUR Keuangan. KAUR Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang menyusun RAK desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB desa. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun dan ditetapkan untuk mengelola pendapatan dan belanja desa dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Di dalam APBD anggaran pendapatan dan belanja desa terdapat pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Selanjutnya yaitu pendapatan desa. Semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, yang terdiri atas pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Selanjutnya pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset swadaya, dan pendapatan asli desa lain. Yang selanjutnya transfer. Transfer terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota. Pendapatan lain yang terdiri dari penerimaan dari hasil kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. Belanja. Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, yang dipergunakan untuk kewenangan desa. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penyelenggaraan belanja, penghasilan tetap tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa, dan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Pelaksanaan pembangunan desa yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, serta pariwisata. Pembinaan kemasyarakatan desa, yang mana ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kelembagaan masyarakat. Berikutnya yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Berikutnya yaitu penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Penanggulangan bencana di desa, terutama dalam keadaan darurat dan mendesak, membutuhkan kesigapan dan koordinasi yang baik. Penanggulangan bencana di desa juga membutuhkan upaya kolektif dari seluruh pihak, dengan kesiapsiagaan yang baik, koordinasi yang efektif, dan partisipasi masyarakat. Kita dapat mengurangi dampak bencana dan membangun desa yang tangguh. Berikutnya yaitu jenis belanja, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja pegawai. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD yang dianggarkan dalam bidang penyelenggara pemerintahan desa dan dibayarkan setiap bulan. Berikutnya yaitu belanja barang. Belanja barang digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, yang berfungsi untuk operasional pemerintah desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan teknis, sosialisasi, insentif rukun tetangga ataupun rukun warga, serta pemberian barang pada masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu belanja tak terduga. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Berikutnya yaitu pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Yang pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya yaitu penerimaan pembiayaan. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB desa. Hasil dari penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Berikutnya yaitu pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang berkenan yang dianggarkan dalam APB desa, yang mengacu pada pedoman penyusunan APB desa yang diatur dengan peraturan bupati ataupun wali kota setiap tahun, yang memuat tentang sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah, kabupaten ataupun kota dengan kewenangan desa dan RKP desa. Prinsip penyusunan APB desa, kebijakan penyusunan APB desa, serta teknis penyusunan APB desa dan hal khusus lainnya. Berikutnya itu pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Kepala desa menugaskan kaur dan kasih pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun daftar perhitungan anggaran paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APB desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa ditetapkan. DPA terdiri dari yang pertama rencana kegiatan dan anggaran desa, yang kedua rencana kerja kegiatan desa, dan yang ketiga rencana anggaran biaya. Selanjutnya yaitu penata usahaan. Penata usahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap bulan. Buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Selanjutnya yaitu pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB desa dan laporan realisasi kegiatan. Baik, yang berikutnya yaitu pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral. Berikutnya yaitu realisasi dan dana desa. Pada tahun 2014 dibuatnya undang-undang tentang desa. Dan pada tahun 2015 dana desa sebanyak 20,7 triliun. Di 74.093 desa. Dari 2016 yang berikutnya yaitu modus korupsi dana desa. Terdapat beberapa modus korupsi dana desa. Yang pertama yaitu membuat rancangan anggaran desa di atas harga pasar. Dana desa digunakan untuk pertanggungjawaban biaya proyek fisik dari sumber lain, pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten, peminjaman sementara dana desa untuk kepentingan pribadi tapi tidak dikembalikan, dan lain-lainnya.
Solusi. Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 2 mengenai asas-asas pengelolaan keuangan desa. Yang pertama yaitu transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua yaitu akuntabel, perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu partisipatif, yang mana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dan yang terakhir yaitu tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.